Silakan Bu Fetri. Oke. Sampai sebagai co-host-nya ini aja dimulai dulu aja ini. Udah Langsung. direkam. Oke. Jadi langsung kita praktek ya. Jadi Ya. waktunya jam 15 menit. 13.37 berarti nanti kita selesai di 13.52 ya. 13.52. Nah, untuk kesempatan pertama saya yang bertindak sebagai coach, Bu Erlita sebagai coach gitu ya. Oke. Bisa kita mulai. Oh, ini 13.38 berarti nanti selesai 53 ya. Oke. Ya. Baiklah, bisa kita mulai. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Herlita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fetri. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Kalau Bu Fetri, mohon maaf suaranya terputus-putus. Enak badan nih. Bu Herlita, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Tentu boleh Bu, semoga kondisinya lebih baik ya. Gimana, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Iya. Ini saya itu mau bercerita. Begini Bu Herlita, saya kan mengajar di kelas 1. Nah, ini sudah hampir pembelajaran kita sudah hampir 2 bulanan ya berjalan. Tetapi tadi kan saya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ternyata di saat saya meminta anak itu membaca, masih ada sekitar 3 anak yang belum bisa membaca. Saya tuh bingung. Saya pusing, bingung gimana ya. Saya bingung, gimana ya Bu Herlita? Iya, tadi sempat terputus suaranya, jadi saya coba mereview kembali. Bu Fetri sedang kebingungan tentang kondisi anak Bu Fetri yang sudah 2 bulan ini berjalan belajar, tapi ternyata masih ada yang belum bisa membaca, begitu ya Bu ya? Iya. Iya, baik Bu, sebelum kita jauh bercakap-cakap, berbincang-bincang, sebenarnya saya ingin mengetahui dulu apa nih Bu tujuan dari percakapan kita kali ini Bu. Baiklah, saya mengharapkan nanti setelah kita berbincang-bincang, kita coaching, nah saya mengharapkan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan saya, yaitu saya tahu cara untuk mengajari anak membaca, seperti itu Bu Herlita. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu mengatakan bahwa Ibu mengharapkan dari coaching ini Ibu mendapatkan solusi bagaimana cara menghadapi atau mengajari anak Ibu yang belum bisa membaca sehingga bisa membaca. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Herlita. Bagus sekali. Ibu, saya ingin mengetahui dulu Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Berta sekarang dalam mencapai tujuan yang tadi Bu Berta inginkan? Iya Bu, jadi dari skala 1 sampai dengan 10, itu saya itu berada di posisi skala 6 Bu. Karena di sini saya masih belajar. Awalnya saya kan mengajar di kelas 5, di kelas atas. Yang anak-anaknya hampir semuanya sudah bisa membaca secara lancar, cara nyaring. Tetapi sekarang saya diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 1 yang ternyata dari 18 siswa itu masih ada yang belum bisa membaca. Jadi dari situ kan otomatis saya harus butuh penyesuaian diri untuk bagaimana sih mengajari anak itu membaca, seperti itu Bu Herlita. Iya, baik. Dari skala 1 sampai 10, Bu Fetri mengatakan bahwa Ibu berada di skala 6 karena melihat kondisi Bu Fetri sebelumnya dari mengajar kelas 5, sekarang mengajar di kelas 1 dan perlu penyesuaian kembali. Begitu ya Bu ya? Sudah bagus sekali itu jawaban dari Ibu, saya melihatnya. Kemudian
Bu Fetri, saya ingin mengetahui apa rencana Bu Fetri dalam mencapai tujuan Ibu. Mungkin Ibu bisa gambarkan atau jelaskan. Oke, baiklah. Jadi saya itu punya rencana gini loh, Bu. Jadi Ya, rencana saya itu awalnya saya mulai dari komunikasi dulu. iya, Karena iya. kan Komunikasi dengan siapa nih? komunikasi dengan orang tua wali murid dulu. Iya, iya, Karena ini betul berhubungan sekali. dengan murid kelas 1 yang masih butuh bimbingan dari orang tua. Jadi komunikasi ini terkait dengan bagaimana cara orang tua ini mengajarkan ke anak tentang cara membaca khususnya. Kemudian setelah saya melakukan komunikasi dengan orang tua wali, saya menyampaikan kepada orang tua wali mengenai rencana berikutnya, yaitu rencana saya mengenai pendampingan individu kepada anak yang belum bisa membaca tersebut. Nah, setelah saya sampaikan kepada wali murid tentang apa rencana saya tentang pendampingan individu terkait dengan membaca tadi, kemudian Ya, tentunya yang tidak kalah penting adalah rencana yang terakhir itu saya mengajukan kepada untuk menyampaikan program saya terkait dengan hal ini, terkait dengan nanti ada pendampingan individu karena di sekolah ada kepala sekolah yang bertindak sebagai manajer seperti itu, Bu. wah, iya. Terima kasih Seperti Bu itu, Bu Fetri. Erlita. Jadi rencana Ibu pertama Ibu akan berkomunikasi dengan wali murid dari anak-anak yang belum bisa membaca tersebut, menanyakan bagaimana pendampingan Iya, mereka di rumah. Kemudian Ibu akan iya, menyampaikan rencana Ibu dalam pendampingan anak-anaknya tersebut dan selanjutnya menyampaikan juga terhadap kepala sekolah ya Bu ya sebagai manajer di iya, sekolah. iya, Baik, sip. iya. Terima kasih. Selanjutnya Bu, kalau berapa lama jangka waktu yang Ibu akan capai? Kalau jangka waktunya sekitar 1 sampai 2 bulan. Yang terpenting adalah sebelum kita melakukan ujian akhir semester, itu saya usahakan anak sudah bisa membaca secara keseluruhan sehingga bisa mempermudah anak untuk mengikuti ujian akhir semester seperti itu, Bu. Iya, jangka waktunya 1 sampai 2 bulan ke depan ya Iya, Bu ya. iya, iya. Lalu komitmen apa Bu yang Ibu rencanakan terhadap rencana aksi Ibu tadi? Oke. Komitmen saya adalah saya berkomitmen untuk selalu memberikan pendampingan. Saya selalu memberikan pendampingan individu kepada anak, ketiga anak tersebut, sehingga sampai dengan anak tersebut bisa membaca seperti itu, Bu. Jadi itu akan saya laksanakan secara rutin nanti setelah pulang sekolah sekitar 15 sampai 20 menit seperti itu, Bu. Iya, baik. Komitmen Ibu adalah mendampingi anak-anak tersebut. Perjalanannya 15 sampai 20 menit ya Bu dari 3 anak tersebut sepulang sekolah. Nah, Iya. siapa saja Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu barusan? Oke. Jadi tentunya kita tidak bisa untuk menjalankan komitmen sendiri, harus butuh membantu adalah dari tua wali tentunya, kemudian yang kedua adalah dari sekolah. Iya, baik. Bu Fetri Bu Fetri akan melibatkan wali murid dan kepala sekolah ya Bu ya yang bisa membantu dalam menjaga komitmen Ibu untuk mencapai tujuan dari Bu Fetri sendiri. Nah, yang terakhir Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita ini Bu agar tujuan Ibu bisa tercapai? Tindak lanjut akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan itu. Jadinya ketiga murid saya khususnya nanti kalau memang ada siswa yang mau dibantu nanti kita akan sosialisasikan ke sekolah seperti itu, Bu Herlita. Baik, Terdengar, terima Bu? kasih Bu Fetri. Tindak lanjutnya adalah Bu Fetri akan
menerapkan rencana aksi tadi kepada 3 siswa, khususnya yang tadi Iya. yang kurang bisa membaca, dan nanti kita akan kalau memang ada butuh bantuan untuk yang lainnya kita sosialisasikan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fetri akan tindak lanjut dari rencana aksi ini adalah Bu Fetri langsung akan menyampaikan kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan dampingan individual begitu ya Bu ya. Nah, sepertinya Bu Fetri sudah semakin bersemangat untuk nantinya melaksanakan rencana aksi dan semoga bisa mendapatkan solusi dari topik yang sedang kita bahas ini ya Bu, sehingga nanti tujuan dari apa yang kita sampaikan di coaching ini bisa kita dapatkan. Begitu. Amin. Iya. Sudah lebih lega ya Bu Fetri ya? Bersama-sama kita Alhamdulillah berdoa. ini sudah. Iya, sama-sama kita berdoa. Kita lebih lega lah, saya lebih lega karena sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Herlita seperti itu. Semoga sehat Saya juga selalu. menjadi banyak dapat inspirasi dari Bu Fetri, luar biasa Bu Fetri. Iya. Hebat sekali. Iya. Terima kasih Bu Terima Herlita. Sama-sama. Baik, sekarang kita berganti peran ya. Saya sebagai coachee dan Bu Fetri sebagai coachnya. Di menit ke-53. Berarti tambah 15 ya? 6. Iya, tambah 15. Oh, 54 sekarang. Sekarang 54. 54. Berarti tambah 15 berarti di 14.09. 14.09. Baik. Iya. Oke. Kita mulai ya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fetri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Herlita. Alhamdulillah kabar baik. Bu Fetri sedang sibuk tidak? Saya boleh mengganggu waktunya tidak ya? Alhamdulillah ini masih istirahat Bu, nggak apa-apa kita berbincang-bincang. Oke, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah saya ini sedikit ada unek-unek yang ingin saya sampaikan Bu. Semoga setelah berbicara dengan Ibu nanti saya bisa mendapatkan ketenangan lah, terus pencerahan juga dari bincang-bincang kita ini Bu ya. Iya, unek-uneknya apa sih? Kalau kayaknya bingung nggak? Iya, ini barusan pekan lalu kan kita di sekolah kami itu selesai PTS ya Bu, dan saya itu kan guru kelas 1 ceritanya, dan luar biasa anak-anak kelas 1 itu dengan materi yang sekarang, sistem pembelajaran yang sudah tidak ada lagi belajar membaca, karena harapannya anak-anak sudah bisa membaca. Tapi pada kenyataannya pada saat PTS kemarin tuh saya masih juga membacakan kepada anak-anak saya yang belum bisa membaca begitu Bu. Jadi itulah kegalauan saya ini. Jadi ada anak-anak saya yang masih belum bisa membaca Bu di kelas 1 begitu, dan itu mendapatkan sebuah kesulitan bagi saya sendiri, apalagi dalam mereka menyelesaikan soal-soal PTS kemarin begitu. Oh, lagi itu ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya coba bantu. Tetapi di sini sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, kita akan saya ingin tahu sih apa tujuan dari Bu Herlita untuk setelah kita berdiskusi ini. Tujuannya apa ya Bu ya? Iya. Tujuannya sih saya ingin dan saya berharap setelah kita berbincang-bincang ini, saya dengan Bu Fetri ini, saya bisa mendapatkan sebuah gambaran solusi, atau paling tidak saya harus melakukan apa nantinya setelah kita berbincang ini terhadap anak-anak saya yang belum bisa membaca itu, Bu. Tujuannya ya supaya saya bisa mendapatkan gambaran atau solusi bagaimana caranya agar anak-anak saya itu bisa membaca, begitu Bu. Oh gitu ya, Bu. Iya. Nah, saya awalnya saya ingin bertanya sih, apa yang menyebabkan ada beberapa anak yang belum bisa baca sampai Bu Herlita itu membacakan soal di saat ujian PTS. Nah, apa yang menyebabkan hal itu, Bu? Iya, kalau saya telusuri dan saya cari tahu dengan
wali muridnya Bu, karena saya sudah komunikasi dengan wali muridnya. Saya tanya bagaimana, karena saya ingin tahu apa ya gitu yang melatar belakangi mereka. Pertama ada anak saya itu yang belum TK sebelumnya Bu, belum pernah TK sebelumnya langsung masuk SD. Kemudian yang kedua, anak saya itu yang sudah bisa baca ini, dia sebenarnya les Bu, tapi ternyata dengan guru lesnya itu saya tanyakan, dia jarang masuk juga Bu di waktu saat les itu. Jadi ya memang tidak terlihat hasilnya. Dan memang sama anak tersebut juga di sekolah juga jarang masuk Bu gitu. Jadi itulah yang menyebabkan dia itu jarang belajar untuk bisa membaca dengan guru lesnya. Yang terakhir ada juga anak saya itu dia itu kurang sekali dampingan dan perhatian dari orang tuanya Bu, karena orang tuanya itu sangat sibuk. Itu Bu yang menyebabkannya. Ya ya. Jadi tidak hanya satu penyebab ya yang menyebabkan Ya, anak itu belum bisa baca. Nah, betul Bu. dari situ kekuatan apa yang Ibu Herlita miliki di saat Ibu mau mengajarkan ke anak untuk mencapai tujuan itu, kekuatan yang ada pada dirinya Bu Herlita yang bisa membantu anak untuk mencapai tujuan itu. Ya, kalau saya rasa sepertinya saya itu memiliki kelebihan dalam hal lebih telaten mungkin ya Bu ya. Saya telaten untuk mendampingi anak-anak saya dalam membaca. Kemudian saya juga bisa bersabar dalam mendampingi mereka. Sepertinya itu menjadi kekuatan saya Bu. Baik, hebat sekali. Jadi Bu Herlita sudah punya kekuatan yang bisa untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Nah, kemudian rencana apa yang akan Ibu Herlita lakukan sehingga tercapai tujuan tersebut? Rencananya apa? Ya, Rencana yang akan dilaksanakan Bu Herlita? Ya, saya berencana pertama saya akan komunikasikan dengan wali muridnya Bu bahwa saya akan mengadakan dampingan kepada anaknya, dampingan individu untuk membaca. Waktunya adalah sepulang sekolah Bu. Jadi saya memanfaatkan waktu pulang sekolah itu, anak-anak yang belum bisa membaca itu, saya akan panggil mereka secara intensif, belajar membaca dulu dan wali murid akan saya sampaikan menjemputnya 15 sampai 20 menit ke depan karena anaknya akan belajar membaca kepada saya. Dan selain kepada orang tua, saya berencana saya ingin menyampaikan juga kepada kepala sekolah bahwa saya sedang melakukan pendampingan individu dengan anak saya sehingga nantinya tidak terjadi kecemburuan sosial antara anak yang satu dengan anak yang lain seperti itu Bu. Yang masih tergambarnya adalah itu rencana dari saya Bu. Halo Mbak Fetri. Tidak terjadi miskomunikasi dengan orang tua wali yang lain. Betul. Sekali. Nah, kemudian Ya. setelah melaksanakan tujuan itu, ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Ukuran Bu Herlita? Ukuran keberhasilannya adalah dengan adanya progres dari anak-anak saya ini dalam hal membaca. Minimal mereka bisa membaca satu kalimat saja, itu sudah menjadi sebuah progres. Dan paling minimal sekali, mereka sudah bisa menyambung kata demi kata, begitu. Dan menggabungkan antara huruf vokal dan huruf konsonan, seperti itu, Bu. Ya, berarti ukuran keberhasilannya adalah anak tersebut bisa membaca walaupun hanya berupa kata sederhana, kemudian membuat kalimat sederhana seperti itu ya Bu Herlita. Jadi setidaknya bisa menyambungkan antara huruf konsonan dengan huruf vokal seperti itu. Bagus sekali rencana yang dilaksanakan Bu Herlita. Semoga rencana nanti bisa akan terrealisasi dengan baik. Semoga tidak ada halangan seperti itu. Oke, selanjutnya Bu, apa sih komitmen yang Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya seperti apa? Komitmen saya adalah saya akan sungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan individu ini melalui
pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak, mengingat karena kebutuhannya sangat mendesak. Jadi saya sungguh-sungguh dalam mendampingi mereka. Insya Allah setiap harinya saya dampingi sepulang sekolah. Seperti itu, Bu. Kesungguhan yang saya tunjukkan dalam rencana saya ini. Oke. Berarti Ibu akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rencana tersebut dan melakukan pendampingan kepada siswa tersebut. Pendampingan khusus tentunya terhadap siswa yang belum bisa membaca tersebut. Betul sekali. Nah, kemudian tentunya di dalam melaksanakan komitmen tersebut kita tidak hanya melibatkan 1 orang 2 orang ya Bu. Nah, siapa saja sih yang berperan dalam membantu Ibu Herlita dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, tentu saya akan melibatkan pertama wali murid karena itu kunci dari keberhasilan saya. Saya pikir itu karena anak-anak ini waktunya lebih banyak dengan wali murid mereka dibanding dengan saya. Dan wali murid juga yang akan menjadi kontrol saya apakah saya sudah berhasil atau belum terhadap rencana saya. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer di sekolah yang akan mengevaluasi saya dan melihat progres dari apa yang saya lakukan. Sehingga bisa menilai atau mengevaluasi dari pelaksanaan yang saya lakukan berhasil atau tidaknya, minimal melihat dari hasil terhadap anak-anak saya tersebut begitu Bu. Oke. Nah, yang terakhir Bu, ya. Bagaimana sih tindak lanjut dari sesi coaching ini setelah kita coaching seperti ini? Nah, tindak lanjut yang akan tindak lanjut yang akan saya lakukan dari sesi coaching kita ini, saya langsung akan terjun kepada wali muridnya. Saya akan mengkonfirmasi sesuai yang tadi saya sampaikan kepada Bu Petri, komunikasikan kepada mereka bahwa saya punya rencana. Saya juga akan kepada kepala sekolah dan saya langsung action setelah mendapat restu dari kepala sekolah, dari wali murid persetujuannya, dan semoga ketika langsung action sehingga semakin cepat dimulai, semakin cepat juga saya mendapatkan hasilnya, Bu. Seperti itu sepertinya gambaran dari saya. Oke, jadi kita sudah menggambarkan permasalahannya dan rencana aksi sampai dengan komitmen dengan kita menjalankan rencana aksi tersebut. Bagus sekali apa yang dipaparkan Bu Herlita, rencananya seperti apa. Semoga ini kita saling berdoa, semoga apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita ada di pikiran kita bisa kita realisasikan, bisa kita terapkan di dalam kelas kita tentunya, karena memang kelas kita yang mengalami hal seperti ini. Jadinya mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada halangan seperti itu. Semoga berjalan dengan lancar. Seperti itu, sesuai dengan Terima kasih banyak Bu Petri. Saya semakin merasa lega ini akhirnya setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, dan seolah-olah saya mendapatkan dukungan dari Bu Petri yang sudah mengarahkan saya satu persatu untuk mencapai sebuah tujuan dari yang saya harapkan tadi. Bismillah, doakan saya ya Bu ya. Semoga ke depan kita lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, menurut saya penyampaian dari alur Tirta insya Allah sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur Tirta dengan secara sistematis begitu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentu dalam setiap proses itu pasti tidak ada yang sempurna ya. Jadi saya merasa bahwa semua alur Tirta ini saya sudah berusaha untuk menjalankannya dengan baik, namun saya perlu meningkatkan dalam hal pertanyaan berbobot begitu. Jadi saya harus memperhatikan lebih lagi dan mengurutkan dengan step by step-nya dari pertanyaan coachee agar menghasilkan pertanyaan berbobot, sehingganya dari pertanyaan itu bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan apa yang ia tuju, mendapatkan sesuai dengan tujuan yang ia harapkan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
pada saat sebelum melakukan coaching, saya menghadirkan diri saya bahwa saya akan bersama-sama dengan coach saya untuk menuju sebuah solusi baru yang bisa bermanfaat untuk diri saya, juga tentunya bisa bermanfaat untuk coach saya. Kemudian selama berlangsung coaching, saya berusaha untuk terus fokus dan aktif mendengarkan coach, meresponnya, kemudian memberikan umpan balik kepada apa yang dia sampaikan, seperti itu. Dan terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya perbaiki atau yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching adalah terus berlatih, mengajak teman rekan sejawat untuk sama-sama berlatih melakukan praktik coaching, sehingga sampai pada akhirnya nanti jika diperlukan saya bisa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih santai dalam menerapkan coaching tersebut yang nantinya bisa bermanfaat untuk diri saya, terutama juga untuk sekolah saya sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bu Fetri. Baiklah, jadi setelah kita melakukan coaching, kita berdua melakukan coaching, tentunya kita melakukan refleksi. Nah, refleksi diri yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tentunya praktek yang kita lakukan ini jauh dari kesempurnaan, tetapi kita berusaha untuk menampilkan yang paling baik, seperti itu. Jadi menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Herlita, bahwa kita sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, mulai dari kita menentukan tujuan kita apa, identifikasinya apa, kemudian rencana aksinya apa, dan yang terakhir adalah komitmen tanggung jawab kita di dalam melaksanakan rencana tersebut. Nah, itu sudah kita paparkan dengan sistematis, dengan runtut, kita sudah berusaha menyusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Saya bertindak sebagai coach, sudah berusaha untuk mengarahkan, untuk mengikuti alur tirta tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita jauh dari kesempurnaan, tetapi kita untuk menjalankannya sesuai dengan alur yang diminta. Nah, kita dalam hal ini saya pribadi tentunya ada banyak hal yang perlu saya tingkatkan. Memang di dalam menyusun pertanyaan yang berbobot itu bukan hal yang mudah. Nah, pertanyaan yang berbobot ini saya bertindak sebagai coach tentunya harus bisa mengarahkan tujuan apa yang dirasakan menuju ke titik tujuan tersebut. Ternyata bukan hal yang mudah untuk membuat pertanyaan yang mengarah ke situ. Kita masih butuh banyak latihan, kita masih butuh banyak drill lagi, sehingga untuk menjadi seorang coach yang baik itu perlu latihan yang lebih, seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang saya lakukan untuk tetap presence, untuk tetap hadir sebelum ataupun selama coaching berlangsung, yaitu tentunya adalah konsentrasi. Kehadiran kita penuh. Kehadiran kita penuh di sini dalam hal apa? Baik pikiran, kemudian fisik kita, badan kita, untuk tetap stay di sini, stay di saat kita melaksanakan coaching. Sehingga dengan konsentrasi yang baik, tentunya dengan perencanaan yang baik, tentunya coaching akan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tadi bisa tersampaikan dengan baik, seperti itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentunya dalam hal ini kita harus banyak sekali yang namanya latihan. Latihan melakukan coaching, baik itu dengan teman atau rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid, tentunya kita harus banyak latihan coaching tersebut, karena ternyata coaching itu bukan hal yang mudah.
coaching itu butuh latihan dan latihan. Semakin banyak kita berlatih, semakin akan bisa mendapatkan percakapan coaching yang baik, yang bisa mengarahkan ke tujuan tersebut. Seperti itu, Bu Herlita. Betul sekali. Sekarang Bu Fetri, saya mau bertanya dulu ya, bagaimana Siap. apa yang Bu Fetri rasakan pada saat tadi saya coaching, Bu? Mungkin Ibu bisa menyampaikan. Oke. Kita akan refleksi ya. Apa sih yang saya rasakan setelah saya di coaching gitu ya? Yang saya rasakan adalah tentunya saya merasa senang dan lega. Dalam hal ini karena kan saya ada permasalahan, kemudian bisa di coaching oleh coach yang saya bilang handal gitu ya. Dalam hal gini, kita handal dalam hal kita masih sama-sama belajar. Sama-sama kita masih belajar. Jadi tentunya saya senang dan lega. Karena apa? Karena senang, saya merasa semua bisa terarahkan dengan mendapatkan solusi yang saya perlukan. Karena saya di sini dalam hal ini saya pribadi punya permasalahan ini saya rasakan, kemudian saya bisa coaching dengan teman satu sejawat lah, teman sejawat, kemudian bisa curhat dan lain sebagainya. Dengan curhat tersebut saya merasa lega, merasa senang, apa yang saya rasakan, bisa mendapatkan solusi, bisa mencurahkan semuanya, bisa mendapatkan arahan seperti apa, seperti itu Bu Herlita. Iya, terima kasih Bu Fetri. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah merangkum semuanya. Sudah merangkum semuanya, merasa senang, lega gitu. Nah, kalau boleh saya berbalik tanya. Nah, tadi kan Bu Herlita menanyakan apa sih yang Bu Fetri rasakan gitu ya. Oke, sekarang saya balik nanya. Apa yang Bu Herlita rasakan setelah kita tadi melakukan coaching gitu ya? Iya. Apa yang dirasakan? Tidak jauh berbeda dari Bu Fetri sebenarnya. Saya juga merasa jadi lebih bersemangat, senang dan lega. Akhirnya bayang-bayang ketakutan dan bayang-bayang gambaran-gambaran rencana itu akhirnya bisa tertuangkan secara rapi dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Fetri dalam proses coaching tadi. Jadi semakin ada gambaran step by step apa yang bisa saya lakukan terhadap permasalahan ya, terhadap topik yang sedang kita bahas, yaitu tentang anak saya yang belum bisa membaca. Jadi lebih terarah, lebih tergambar juga nanti apa yang akan dilaksanakan, dan tentunya perasaannya menjadi lebih lega, plong karena ada teman berbicara gitu, teman mencari solusi bersama, dan Bu Fetri sudah membantu saya mendapatkan apa yang saya harapkan gitu. Terima kasih banyak Bu Fetri. Sama-sama.